Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghormati orang lain. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini, dan ada banyak orang yang akhirnya dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Kita tidak membela agama, tapi kita hanya meluruskan, membantah setiap tuduhan, ocehan, dan juga tafsiran-tafsiran liar dari oknum-oknum atau polemikus muslim yang lebih begitu menggebu-gebu untuk membahas dan menafsirkan Alkitab sesuka hati mereka. Kita bisa mencari data-data dan juga buku-buku literatur yang bertanggung jawab untuk semua agama yang ada di Indonesia, termasuk Islam. Bagaimana kisahnya teman-teman? Bagaimana pelajarannya? Mari kita lihat. Jangan skip supaya dapat informasi yang lengkap dan berwawasan. Ini dia teman-teman videonya. Tanya, mereka dijawab, mereka terima jawabannya, ya udah, mau ngapain lagi, selesai. Tapi ketika kami menjelaskan, kamu ngeyel, ya sebagai seorang guru, kita harus jewer kamu, bro. Supaya apa? Sifat ngeyel itu membuat seseorang jadi bodoh, bro. Oke, bentar ya. Saya mau ngomong lagi nih. Nah, kalau misalkan yang kayak tadi loh, yang sebelumnya tadi. Itu kan kayak kalian itu meremehkan gitu loh. Meremehkan banget ketika orang itu berbicara, terus kalian kayak apa ya, tertawa. Jadi orang itu kayak, kamu tahu nggak, Ivandra, kita ketawa kenapa? Sekarang begini Ivandra, sama halnya seperti sekarang. Saya juga mau ketawa ketika kamu naik, kamu langsung memberikan pernyataan seperti itu tanpa kamu melihat alasannya. Kita wajar ketawa ketika kamu berkata kamu Kristen. Kita tanya apa arti Injil? Injil kitab yang diberikan kepada Yesus. Itu siapa yang ngajarkan kamu? Kalau kamu Kristen, saya nggak tahu kamu Kristen apa atau Islam, Ivandra. Tapi kalau ketika kamu menjawab seperti itu jawaban yang lucu. Ya, apalagi kamu mengakunya Kristen. Ya. Terus ketika ada yang bilang kitab kelurahan. Sejak kapan di Alkitab ada nama kitab kelurahan, bro? Si siapa? Sofia bertanya seperti itu tadi kan. Nah, terus si cewek itu bilang Injil itu kitab. Nah, kitab itu apa artinya? Buku. Terus salahnya di mana gitu kan? Karena kan memang di dalam Islam kan kitab itu sama dengan buku. Dia mengaku Kristen, dia tuh mengaku Katolik. Dia tidak tahu apa itu arti Injil. Iya, dia mengatakan dia Katolik, terus mualaf. Saya tanya, arti Injil apa? Kitab katanya. Kitab yang diberikan kepada Isa. Tadi loh, yang cewek tadi siapa namanya? Iya, cewek tadi yang mengaku dia Katolik. Kamu tuh gimana sih? Namanya Kiki. Kiki Koko tadi itu mengaku dia Katolik. Gini aja, Ivandra. Dia mengatakan dia mualaf. Ada yang satu lagi tuh tadi. Ivandra, kamu Islam atau Kristen? Goblok. Saya kasih kamu ya. Kalau dia mengatakan Injil kitab yang diberikan Isa dan dia mengaku Kristen, itu goblok. Itu yang cewek tadi satu lagi. Iya, Ivandra, kamu Islam apa Kristen, bro? Ivandra, kamu Islam atau Kristen? Saya Islam. Oke, Islam. Apa yang membuat kamu masih beriman di Islam, bro? Kenapa? Putus-putus suaranya, sorry. Oh ya? Apa yang membuat kamu masih beriman di Islam, bro? Kalau yang membuat saya beriman di Islam itu ya pertama, saya meyakini Allah itu pencipta alam semesta, Nabi Muhammad itu adalah utusan. Sejak kapan Allah pencipta, bro? Apakah Allah akan menyelamat? Sebentar dulu, Bang. Ini Anda ingin apa ini? Oh iya, karena aku poin aja, bro. Kalau kamu mau komplain, itu ada kotak saran di bawah sana, bro. Di bawah kiri itu ada kotak saran, kamu beri saran sana aja. Di sini kita hanya menampung pertanyaan seputar iman kekristenan atau gini loh. Jangan. Bukan, bro. Kalau kamu bolak-balik sana sini, kasihan yang ngambil nomor antrian dari tadi ini. Yang dari tadi ngambil nomor antrian, mereka belum sempat naik. Kamu hanya bermukat 5, lebih bagus di masjid saja, bro. Iya, saya tahu tujuan kamu apa, bro. Nafas kamu aja saya udah tahu, bro, aromanya bagaimana. Cuma ketika kamu bermukat dimah seperti itu, coba mukat dimah kamu itu, mukat dimah kamu itu nggak berguna di sini, bro. Karena room ini untuk menjawab tuduhan seputar iman kekristenan. Ketika iman kamu di Islam berkata,
Ketika kalian di Islam menyatakan Yesus tidak disalibkan, di situ kami harus menjawab Yesus disalibkan. Bukan hanya menurut jawaban dari Alkitab, tapi juga dari sejarawan membuktikan Yesus itu disalibkan. Ketika Alkitab kalian Al-Quran kalian menyatakan bahwasanya kami dalam keraguan-raguan, oh no, kami nggak dalam keraguan-raguan. Bukan hanya orang Kristen yang mengakui dia disalibkan, orang di luar iman ke Kristen juga mengakui dia disalibkan. Jadi kalau kamu mau dikirim ke Yaman, silahkan pergi, bro. Sudah terlempar. Padahal sudah dibilang kalau mau bermukat lima, udah ke masjid aja. Apalagi jin kalau mendengar suara azan itu lari sambil kentut. Makanya kalau ada yang mengatakan kitab itu sebuah buku, ya memang sekarang mungkin sebagian besar, oh kitab itu jadi buku, bukan. Kitab dari kata kaftabaannya tulisan, ya. Buku itu baru ada bentuk buku yang sekarang kita kenal, protonya itu ada pada zaman abad pertama. Itu namanya kodeks. Nah, kalau kodeks itu artinya tulisan yang dijilid. Bentuknya kodeks atau buku, itu namanya kodeks, ya, buku. Jadi kalian itu kalau tidak tahu sejarah, diajari jangan ngeyel, ya, cari tahu. Bener nggak sih kata Bu Sofiatul bahwa katab itu dari kata kaftaba artinya tulisan? Halo, halo. Halo. Iya, halo Ya, Jopa. Silakan. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah boleh orang Kristen dan Katolik itu mengucapkan Masya Allah dan Astagfirullahalazim gitu? Masya Allah, Jopa, saya baru mengucapkan itu. Oke, karena setahu saya Masya Allah itu artinya tuh terima kasih Tuhan, dan apa ya, kayak berterima kasih kepada Tuhan kan, dan di situ Masya Allah tertulis dan Allah terucap Allah gitu. Jadi kayak berterima Masya Allah, kok terima kasih sih? Alhamdulillah dong. Kamu nih Islam apa bukan sih? Curiga nih saya. So, Masya Allah, terima kasih Tuhan. Alhamdulillah, Bu. Hamdu itu artinya hamid. Hamad itu artinya pujian. Thanks. Terima kasih. Alhamdulillah itu kepada kepada. Lah, kepada silah. Masuk Masya Allah, artinya terima kasih kepada Allah. Aduh, Masya Allah. Baru tahu saya. Coba, kamu Muslim dari sejak tulang sulbi bukan? Coba, kau Muslim dari sejak tulang sulbi bukan? Tulang sulbi. Sorry, nggak tahu tulang sulbi. Saya masih SMP. Kamu baca Quran? Baca. Tapi Jopa, bunyinya begini, Jopa. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, gitu bunyinya. Pernah dengar ayat itu? Kamu pernah dengar ayat itu? sorry, halo. Kamu pernah dengar nggak? Tadi yang dibacakan adalah surah 86 ayat 7. Yang dibacakan Bang Dedi bahasa Arab. Bacakan lagi, Bang. Jopa, yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Yang dibacakan Bang Dedi itu surah At-Tarik, surah 86 ayat 7. Pernah dengar? Belum pernah dengar. Ya. Saya baca Quran saja jarang, Bu Sofi, apalagi tahu artinya. Ya. Ini aja. Coba sudah vaksin? Kamu umur berapa, Nak? Sorry nge-lag. Iya, kenapa ya? Yang Tadi kamu bilang kamu SMP ya? Iya. Ya, surat 86 ayat 7 pernah dengar? Atorik kan? Iya, pernah dengar tadi yang dibacakan surah 86 ayat 7. Pernah. Apa artinya? Tahu. Apa? Keluar di antara punggung dan iga. Punggung dan iga. Iya. Kamu bisa bahasa Arab? Baca Quran tahu artinya? Kalau saya masih kayak kalau misalnya baca Quran masih ngebenerin tajwid dan lain-lainnya dulu. Terus saya kalau misalnya baca Quran dan ngaji biasanya itu belum memperhatikan arti-artinya. Oke, tapi yang tadi dibacakan surah 86 ayat 7 kamu tahu artinya ya? Tahu artinya tapi nggak tahu maksudnya. Belum mengerti Oke. dengan maksudnya. Iya. Sekarang saya tanya, di dalam Quran surah 86 ayat 7 kamu belajar biologi, Nak? Biologi cuman ekskul, kita nggak ada pelajarannya. Swasta soalnya. Waduh. Yang kau pelajari apa itu? Biasanya cuman kayak IPA doang gitu, tapi nggak, maksudnya tuh nggak biologi khusus gitu atau fisika khusus gitu, nggak.
sekolah di mana itu? Di sini. Di swasta. Kok gak ada pelajaran IPA? Ada pelajaran IPA, maksudnya itu tidak dikhususkan, kayak kan kalau IPA kan terbagi menjadi dua kan, ada fisika dan biologi. Nah itu tuh tidak dipisahkan gitu, kayak nggak di biologiin, fisika difisikain, enggak gitu. Kita pakai ekskul, nggak belajar. Kamu perempuan kan? Kamu perempuan kan? Iya. Kayak SMP berapa kamu? Seberapa? Kelas 7. Kelas 7 itu SMP 1 ya? Iya. Kayaknya terlalu berat nih Bang Dedi. Mungkin yang lain Bang. Oh, gini aja di Sopa, di Jopa Gak ya. tega gue. Di Jopa saya jelaskan gini aja sedikit di Jopa. Ketika kamu bertanya tadi, boleh nggak orang Kristen mengucapkan alhamdulillah atau astagfirullah gitu? Iya. Tidak ada yang mempersoalkan itu deh. Tapi kalau untuk biologi tadi itu terlalu belum waktunya untuk kamu sih. Iya, belum mengerti. Iya, cuma ketika saya mau katakan ke kamu begini, kata-kata seperti Masya Allah, Alhamdulillah, itu sudah terlebih dahulu digunakan oleh orang penganut agama Kristen yang ada di Jazirah Arab. Karena kekristenan itu ada di awal Masehi, sedangkan Islam ada di 6 Masehi, itu pun sudah mau masuk ke 7 Masehi deh. Jadi kata-kata seperti itu nggak masalah diucapkan dia. Kalau misalnya astagfirullah. Iya, nggak apa-apa deh. Kecuali dia mengucap 2 kalimat syahadat, itu baru masalah dia. Oke, terima kasih. Jadi orang, ya silakan. Silakan Bu Sofiatul, saya sudah. Ya jadi gini Jopa, kamu harus paham bahwa tidak semua orang Arab itu Muslim. Di sana yang Kristen banyak. Orang-orang Kristen Arab, ya kamu baca tuh inskripsi kata Allah, ya itu abad ke-5 sebelum Nabi mu lahir. Orang Kristen sudah menyebut Tuhannya Al-Ilah. Baik. Jadi kamu harus ngerti, harus paham bahwa orang Arab itu bukan semuanya Muslim. Arab Kristen juga banyak. Iya, saya tahu, saya pernah dengar. Udah kamu tanya aja deh, nggak tega gue mau nanyain lu. Baik. Coba nanti dulu ya. Udah, coba mau nanya apa lagi? Kenapa coba? Biarin aja, biar dia nanya. Lah, udah diturunin. Udah turun dia, turun sendiri. Ya, saya coba naik. Gua mau nanya, udah biarin aja lah, nggak usah ditanyain. Bocil. Jangan busuk dia mah. Persoalannya astagfirullah sama alhamdulillah itu aja dia. Di situ mainannya. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi nggak, dia sudah naik, sudah coba ngobrol. Kita diskusi lebih baik daripada ya ping. Bro Jeki suaranya putus-putus ya. Emang nggak? Halo Kak. Ya disambut Bang Tersadar. Ya, selamat datang De. Iya. Halo De. Ya suaranya boleh dibesarin sedikit nggak? Kecil ya suaranya? Iya, lembut sekali suara kamu, kayak lagi berbisik. Ini kayak lagi nelpon pacar di tengah malam ini. Boleh tanya nggak? Oh iya, silakan. Mau nanya apa? Kalau di Kristen itu siapa pencipta manusia? Itu pertanyaannya, Dek. Iya. Oh. Menurut Dek, pencipta manusia siapa, Dek? Gimana? Dek, kamu nanya siapa pencipta manusia ya? Ya, di Kristen siapa pencipta manusia? Pencipta manusia Yahweh melalui Sang Firman. Sang Firman Yahweh inilah yang kemudian nuzul menjadi manusia namanya Yesus Kristus. Segala sesuatu diciptakan Allah melalui Firman dan Rohnya. Berarti Yesus Kristus itu bukan pencipta manusia ya? Cipta dong, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus Kristus. Saya bacakan kamu ayatnya ya, Yohanes 1 ayat 4 ya. Kita baca dari Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu ada di dalam diri Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh sang firman. Dan tanpa sang firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Kemudian terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia, maksudnya Yesus Kristus. Sang Firman itu ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Sang Firman. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Sang Firman itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Sang Firman diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Sang Firman, orang-orang yang tidak diperanakkan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dan Sang Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai sini tahu? Tadi saya pas dengar yang sebelumnya tadi katanya Yesus itu diciptakan Allah, benar nggak? Gak ada Yesus diciptakan Allah. Kapan Katanya Firman diciptakan? Allah itu Bapa bukan? Betul, Allah itu Bapa. Kenapa kalau misalnya Allah itu Bapa bukan Allah aja Tuhannya? Karena Bapa itu tidak punya wujud, dia nggak kelihatan. Sedangkan kamu harus paham bahwa Alkitab ini ditulis dalam bahasa kerajaan. Dan Allah itu, ya ketika dia berinteraksi dengan semua ciptaannya, dia mengambil rupa. Dan rupanya disebut rupa manusia. Makanya Sang Firman itu, Yesus disebut gambar Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Jadi Yesus itu merupakan Allah yang zohir dari Allah yang batin. Kalau kamu baca misalnya Quranmu surah 57 ayat 3, dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Betul? Berarti Tuhannya ada berapa? Bentar. Aku pelan-pelan dulu. Di dalam Quranmu, surah Besi, ayat 3, dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Betul apa enggak? Enggak, maksudnya itu... Kamu enggak hafal Quran. Nah, aku tanya, kamu tahu enggak surah 57 ayat 3? Kan di sini saya tanya. Saya kasih kamu jembatan analogi, siapa itu Yesus. Kamu pengen mengerti kan siapa itu Yesus? Saya itu mau tanya gini loh. Kalau misalnya bentar. Isa, Dek. Aku jelaskan dulu. Udah deh, aku nggak usah nanya deh. Kamu kayaknya nggak ngerti Quranmu. Kamu catat ya referensinya ya. Kamu ada bolpen kertas nggak di situ? Kalau nggak ada, kamu nanti lihat di YouTube-nya Mikana. Ini video bisa diputar ulang karena ini kita live di TikTok dan di YouTube. Oke? Saya itu belum nemu jawabannya. Iya, sebentar. Saya jelasin siapa itu Yesus. Oke, kamu catat. Kalau kamu punya bolpen kertas, catat. Di dalam Quranmu, surah 57 ayat 3, dikatakan begini. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Zohir itu artinya nampak, punya wujud, berwujud, bisa dilihat mata. Zohir itu artinya lahir, sesuatu yang dilahirkan, yang punya wujud, yang berbentuk, yang nyata, yang bisa dilihat, visible, bisa dilihat. Itu arti kata zohir. Batin itu artinya yang roh, yang gaib, yang apa ya? Kamu nih, aduh, bentar. Aku jelasin kamu dulu siapa Yesus. Jangan kau penggal supaya kau bisa memahami penjelasan kami. Yesus Ngerti nggak? itu manusia bukan? Manusia dan segala isinya di dunia ini. Pencipta alam semesta siapa? Aku ulang ya. Masya Allah, aku udah saking sabarnya loh ini teman-teman. Ya, aku tadi sudah mengatakan. Tadi aku sudah mengatakan. Harusnya jawabnya juga santai aja. Loh, aku santai, makanya aku kasih kamu jembatan. Aku kasih kamu jembatan keledai supaya kamu tuh bisa mengerti siapa itu Yesus di dalam iman Kristen. Tadi aku sudah mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah melalui Sang Firman. Sampai sini ngerti? Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Maka tadi dikatakan segala sesuatu, saya bacakan kamu iman Kristen ya, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Sang Firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Dan tanpa Sang Firman Allah, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia Sang Firman datang ke dalam dunia, dan dunia itu tidak mengenalnya. Nih, Sang Firman itu telah ada di dalam dunia, Yohanes 1 ayat 10. Dunia dijadikan oleh Sang Firman itu, tapi dunia tidak mengenal Sang Firman itu. Sang Firman itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi di dalam iman kami, malah lari dia. Jadi jelas ya, jawabannya juga jelas. Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus dan Roh-Nya. Percaya nggak percaya ya itu urusanmu. Yang pasti Alkitab mengatakan demikian. Segala sesuatu diciptakan di dalam Yesus. Waduh, Mbak, ini jangan begitu, Mbak. Katanya kita yang kick. Katanya kita yang kick. Waduh. Saya lagi lihat di YouTube. Saya diturunin. Aduh, Mbak, ini ayu tapi kok
Ini sih Mbak. Coba saya minta klarifikasi dulu supaya Mbak nggak kelihatan kayak apa ya? Siapa tadi namanya itu? Jangan bohong Mbak. Namanya DED. D. Mana tuh? Coba kamu minta request lagi deh. Kok kamu bohong sih? Iya, jadi dari perkataan D saya jadi yakin betul-betul mulut wanita itu susah dipercaya. Kamu ini Mozart ya. Mozart sering tertipu. Mulut wanita loh, mulut laki-laki juga Mozart sama. Ya, kita berdampak kasus persidangan Mbak. Ya, ada Mbak E, Mbak D. Oke. Kalau Mbak, tolong Mbak Ukti, tolong coba. Oke. Lanjut ya, tolong sebentar. Ini saya nge-lag ini karena memang apa bilang nih Bang, apa kentang ya? Lanjut ya. Yang Krista baru dulu ya. Saya karpet teman-teman dikasih narsum saya yang biasa ini. Oke, sore. Bang Arif, selamat sore. Halo ya. Apa? Saya mau tanya ini ya. Banyak sih pertanyaan tentang ini apa? Dari mana? Saya dari keyakinannya dari saya muslim. Oke, silakan. Yang pertama itu kenapa Kristen atau ya kalau Mbak Sofia ini kenapa kok lebih percaya Alkitab yang sudah kalau aku sih mengiranya itu sudah editan. Kenapa? Karena bahasa aslinya itu pakai bahasa Ibrani. Itu satu ya. Yang kedua itu pertanyaan belum ya, sebentar bang supaya tidak jauh kemana-mana. Oke. Ya, kita klarifikasi dulu bang. Abang mengatakan bahwa kenapa Ibu Sophie kenapa lebih percaya firman yang sudah tidak pakai bahasa asli? Ya. Gimana apa pertanyaan ulangi? Kenapa lebih percaya Alkitab yang sudah diedit atau sudah diterjemahkan oleh kerajaan Roma daripada siapa bilang? Ngaco kau. Saya tanya. Sebentar, Arif. Kamu udah vaksin lengkap? Arif sudah vaksin lengkap, Arif. Bentar. Kenapa lebih percaya dengan bahasa yang sudah diubah gitu? Padahal kitab itu kan suci, harusnya nggak boleh diubah. Kenapa ini diubah gitu loh? Kalau di Islam kan ada penerjemah atau kayak sahabat-sahabat Nabi yang menerjemahkan istilah itu. Nggak berani mereka. Nggak berani mengubah kitab suci gitu loh. Oh ada kitab suci itu. Bro, jangan ceramah dulu bro. Nanti itu ini bro, itu nanti jadi buah simalakama untuk kamu bro. Saya tanya. Aris, dengar. Yang baru itu kok babi. Aris, nanti ini jadi buah simalakama untuk kamu Aris. Jangan begitu Aris, jangan perlu bernafsu Aris. Saya kan tanya. Iya, kita mau jawab, mau dengar nggak jawabannya? 1, 2, 3, 4 jawab semua nggak apa-apa. Orang 4 jawab semua nggak apa-apa. Ada, aku jawab. Arif, saya tanya. Kalau kitab itu mengandung terjemahan, apakah kitab itu palsu? Kalau terjemahan nggak masalah. Nah, ini soalnya ada dua. Kenapa? Kalau di Kristen kan kitabnya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Benar nggak? Enggak, aku tanya. Benar nggak? Ya iya memang. Ini buang enggak. Sebenarnya itu Romawi katanya. Itu jadi buah simalakama dia. Bukan Yunani. Dia udah tahu belum? Bahasa Latin, bukan Yunani. Jangan-jangan Bu Sofia dia nggak tahu kalau Nabi dia pernah melupakan hafalan ayat Al-Qur'annya sendiri. Jadi, gini ya teman-teman ya. Tadi kan dia bilang percaya kitab yang sudah diedit. Kalau kita kejar tunjukkan mana yang diedit, itu nggak akan bisa tunjukkan itu. Saya jamin dia tidak akan bisa tunjukkan. Jadi, yang teman-teman yang polemikus itu, yang dungu-dungu ya, seperti yang tadi itu kita kejar. Yang mana yang diedit, yang mana digantikan mana, itu dia pasti tidak bisa menunjukkan. Jadi, saya maunya tuh jangan diskusi yang model-model dungu seperti kamu tadi itu loh, Arif. Ya, kamu dungu bilang sudah diedit Romawi. Buset dah, kamu diketawain nanti. Mending kamu turun aja dari nanti kamu. Mau itu bahasanya Latin bukan Yunani, makanya kamu tuh belajar sejarah. Awal kita kalau kau bilang kitab kita diedit oleh orang Romawi ya. Jangan digituin Bu, dia Islam yang kafah Bu, kan ummi Bu, nggak bisa baca, bisa tulis Bu. Kok pada parah semua ya mereka ya, nalarnya. Kita keluarin karena begini, Arif kan dia mau bertanya ya, dia tinggal satu dijawab dulu. Ini orang mau jawab dia tinggal ngerocos ya, gimana mau pinter Arif,
gimana kamu kayak penemu orang Kristen yang pintar-pintar itu, penemu Nobel, pemenang Nobel, orang Kristen yang nyiptain HP. Harap dimaklum bro, itu Islam yang kafah itu. Islam yang kafah memang wajib begitu bro. Harus mengikuti sepenuhnya, termasuk Umi itu harus diikuti. Ya, oke, sabar ya teman-teman. Kita undang yang betul-betul ustaz aja lah. Ini bertanya. Silakan di Ustaz. Mau belajar Oke, baik. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Sebelumnya salam toleransi ya. Di sini saya sebenarnya nggak mau berdebat ya, cuman mau meluruskan saja dari beberapa yang sudah diucapkan tadi. Itu yang pertama itu tentang surat Al-Hadid kalau nggak salah ya, Mbak Sofia ya, yang mengatakan itu, yang terjemahannya ya, saya kasih artinya aja, itu dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu ya. Di sini maksudnya ya kan, yang awal yang akhir itu kita tentu sudah tahu namanya kan Tuhan ya kan, Allah. Dia hidup dari awal sampai hari kiamat. Dan oke, stop sampai di situ sebentar. Kalau ada yang mengatakan akulah yang awal dan yang akhir, itu berarti dia Allah ya Pak ya? Enggak, maksudnya ya, saya konfirmasi dulu. Yang awal dan yang akhir itu salah satu dari nama Allahmu dan nama Muhammad bukan? Maksudnya? Muhammad namanya 99, Allahmu namanya 99. Yang awal al-akhir itu nama Muhammad dan nama Allahmu bukan? Dia itu yang salah satu dari Asmaul Husna bukan? Al-awal al-akhir, al-zohir dan al-batin. Iya. Nama Muhammad juga al-awal al-akhir, al-zohir dan al-batin, betul? Nama Muhammad. Enggak. Bapak tahu enggak Muhammad punya 99 nama? Saya tanya dulu. Mbak, sebentar. Yang punya 99 nama itu adalah Allah ya. Sebentar, saya jadi Bapak enggak tahu kalau Muhammad punya 99 nama? Sebentar. Biarkan saya menjelaskan. Iya, saya tanya. Kalau ada yang mengaku akulah al-awal dan al-akhir, apakah dia Allah? Ya. Ya, berarti semua al-awal al-akhir hanya bisa dinisbatkan kepada seseorang yang mengaku dia Allah, karena dia di awal sebelum segala sesuatu dan dia di akhir setelah segala penciptaan. Betul? Betul. Oke, berarti kalau ada orang yang mengatakan akulah yang awal dan yang akhir, dia pasti Allah. Betul? Orang yang mengatakan aku yang akhir dan aku awal dan akhir maksudnya? Tidak ada yang mengatakan. Kalau ada yang mengatakan ya awal dan akhir, dia Allah. Betul apa enggak? Awal akhir itu kan hanya bisa dinisbatkan kepada. Saya tanya, manusia bisa nggak mengatakan, misalnya saya nih Sofiatul nih, Pak Ustadz, saya lah al-awal dan al-akhir. Bisa nggak saya pakai gelar al-awal al-akhir? Mana boleh, yang awal itu maksudnya dia itu yang maksud saya, iya, berarti betul dong. Kalau ada yang mengaku akulah al-awal al-akhir, berarti dia bukan manusia, betul? Berarti dia Allah. Iya, benar. Kemudian? Oke. Ya, lanjutin dulu. Oh, oke. Sekarang az-zahir dan al-batin. Ya, al-zahir dan al-batin. Ya, di sini itu maksudnya al-zahir, ya kan? Dia itu mengetahui, ya kan? Dia zahir, maksudnya dia mengetahui apa saja yang nampak, ya, apa saja yang nampak, dan al-batin apa saja yang disembunyikan atau di dalam hati kita. Kalau memikirkan sesuatu dalam hati, orang lain nggak tahu kan? Allah tahu. Nah, yang zahir pun Allah tahu juga. Nah, ini maksud al-zahir dan batin. Sebentar. Az-zahir dan al-batin itu salah dua dari nama 99 Asmaul Husna nama Allah bukan? Sebentar, saya jelaskan ini dari tafsiran Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid. Nah, Bapak pakai tafsir apa saya buka? Tafsir apa yang Bapak pakai? Sebentar, Mbak, sebentar. Saya masih menjelaskan. Iya, Bapak bilang dari tafsir. Saya pakai tafsir Al-Azhar, Al-Bagawi, Al-Jalalain, Al-Munil, Al-Qutubi, Al-Samaksari, An-Nur, Al-Razi, Al-Suyuti, At-Tabari, Fathul Qadir, Ibn Abbas, Ibn Masud, Ibn Katsir, Imam Khomeini, tafsir Muqatil bin Sulaiman. Bapak pakai tafsir yang mana? Coba kalau yang saya jelasin tadi kira-kira yang mana, Mbak? Loh, nggak tahu. Bapak pakai tafsir yang mana? Saya bukakan, saya cocokin. Tidak perlu ya di sini. Bapak pakai tafsir yang mana yang mengatakan al-zohir dan al-batin itu adalah Allah mengetahui yang zohir dan yang batin. Saya mau konfirmasi, saya mau cocokkan perkataan Bapak itu benar apa enggak. Tafsir yang mana saya buka bareng-bareng. Betul nggak perkataan Bapak? Mbak, maaf ya Mbak. Saya diajarin untuk bisa menafsirkan dengan sendiri ya. Oh, berarti tadi kamu tafsir sendiri. Kamu kan tadi bilang saya pakai tafsir. Betul nggak sih, Bang Deddy? Iya, saya dengarnya Bapak membaca tafsir. Jadi sekarang kita konfirmasi dulu Pak. Bapak baca tafsir atau menafsirkan sendiri Pak? Saya mau menafsirkan. Oh, kalau Bapak mau menafsirkan, oke. Sendiri, ya silakan.
Bapak baca tafsir, saya punya nih Pak tafsir apa aja, tadi saya udah bacakan, kita buka gitu loh. Tapi kalau Bapak mau menafsirkan sendiri, ya monggo. Baik. Nah, kemudian ya kan, itu maksud yang zahir dan yang batin itu apa sih maksudnya? Dia itu artinya dia itu bisa melihat makhluknya gitu, dia bisa melihat makhluk apa yang sedang dia kerjain. Nah, seperti itu Mbak, bukan berarti dia itu terlihat, Allah itu tidak terlihat, bukan artinya dia memunculkan diri seperti itu, tidak. Nah, sudah Pak? Sudah. Ya, itu tafsirmu ya Pak ya? Tafsirmu kan? Ya. Saya boleh bacakan tafsir yang lain? Boleh. Oke, saya bacakan ya tafsir Al-Jalalain. Saya bacakan Anda tafsir Al-Jalalain. He is the first preceding everything but without his having any beginning. Dia yang sudah ada sebelum segala sesuatu tapi dia tidak memiliki awal. And the last succeeding everything but without his having any end. Dialah yang akhir dari segala sesuatu tapi dia tidak mempunyai akhir. And the manifest through the proof of him. Dia yang bermanifestasi, artinya dia bisa dilihat. Dia mempunyai manifest dan ditunjukkan dengan bukti-bukti. Dan dia yang tersembunyi, the hidden from perception, artinya dia yang tersembunyi dari penglihatan mata dan semua panca indera. The hidden from the perception of the senses and he has knowledge of all things. Kira-kira saya lebih percaya Bapak Ustadz TikTok apa Al-Jalalain? Coba Pak. Bapak, kalau Sofiatul mau belajar Islam, saya belajar dari Imam Al-Jalalain yang membuat tafsir Al-Jalalain atau tafsiran Ustadz TikTok. Ya, Sofiatul dapat hidayah nih. Kira-kira saya harus belajar dari Imam Jalaluddin Asyuyuti apa dari Ustadz TikTok kira-kira? Yo kok menang wonge? Di wonge hilang. Pak Ustadz TikTok, mute. Ustadz dibuka mute-nya. Ustadz TikTok tadi sudah mengeluarkan buku tafsir. Judulnya Tafsir Menurut Ustadz TikTok. Ada Pak? Buku tafsir Bapak dijual di mana kira-kira? Tidak tiba-tiba mati, kita tanggung jawab loh Bang Zeki. Tiba-tiba serangan jantung mati loh Bang Zeki. Ini Wainun Petra, jangan ketawa-ketawa di bawah sana, siapin ambulan kek. Loh, ini gimana Pak Ustadz? Perlu ambulan? Pak Ustadz Anda masih hidup? Halo, masih hidup Pak Ustadz? Ini loh yang aku takutkan ini, perkataan itu kadang-kadang memang bisa membuat shock. Udah aku diem aja Pak Ustadz. Pak Ustadz TikTok sayangku, jangan kaget tuh Pak, maksud baru sekali naik sudah serangan jantung. Ya silakan sama Bang Dedi aja sama Bang Mosat. Nanti kalau sama saya serangan jantung. Ya kalau sama saya mungkin ya sakit ginjal aja, nggak sampai serangan jantung Bu. Bang Jack mati tenan loh iki wonge Bang. Waduh, repot ini. Oke, stop. Sampaikan ke kamera, baru kita ganti. Pak penginjil TikTok, Pak Ustadz TikTok ini kalau orang nggak sanggup lambaikan aja dengan kamera Pak ya. Saya baru mau bilang penginjil TikTok. Jadi untuk teman-teman yang sudah request tadi bilang naikkan Ustadz TikTok, udah naikkan ya, begitulah kualitasnya. Sekian, terima gaji. Mungkin ada yang request ulama, silakan. Kami masih ada nih, masih bisa ini, silakan. Oke, sebentar teman-teman. Sabar ya. Ini karena udah terlelap dan tertidur ini. Saya sudah membuat satu menangis, satu orang lagi serangan jantung mati. Halo, selamat sore Mas. Pak. Ya. Saya mau nanya nih, ingin pengetahuan saya aja Mbak, boleh kan? Boleh nggak Mbak? Silakan Pak, silakan. Boleh lihat. Gini nih Mbak, saya kan sering lihat nih ya film-film Isa, Nabi kalau di kita, kalau di Islam tuh Nabi Isa Nabi ya, kalau di Kristen kan sebagai Yesus atau Bapak. Nah, kenapa kalau Yesus melakukan segala sesuatu hal keajaiban, dia suka berdoa terlebih dahulu, bukannya dia kan Tuhan bisa melakukan apa aja, tapi dia kenapa kok dia masih berdoa gitu kan? Kenapa Bu ya? Saya maaf sebelumnya. Filmnya apa tuh yang Bapak tonton? Ntar dulu Bang, ntar dulu luruskan dulu. Tadi kamu bilang Nabi Isa itu Nabi Isa itu kalian bilang kalau Nabi Isa itu Yesus. Nabi kalau di Kristen kan sebagai Yesus itu ya. Sebagai Yesus. Sejak kapan Nabi Isa sebagai Yesus? Isa Al-Masih ya, kayak gitu ya. Saya kan kalau Al-Masih iya, Al-Masih. Isa yang di dalam Quranmu sejak kapan jadi Yesus?
Ini mah kan saya cuma nanya Bu, pengen sekedar Kan kamu yang pengetahuan. memberi pernyataan, kamu harus bertanggung jawab loh. Oh iya, ya berarti salah saya nanya ya. Nah, ini Bu. Kamu harus tahu dulu. Kamu harus tahu dulu Nabi Isamu itu bukan Yesus. Oh iya ya, berarti saya salah ya. Ya kenapa? Salah dong, ya. salah total. Justru itulah kita hadir supaya meluruskan itu. Juga stop mengatakan Nabi Isa dalam Quranmu bukan Yesus. Iya, kenapa kalau Yesus kalau melakukan segala sesuatu keajaiban suka berdoa terlebih dahulu Bu? Kenapa ya? Kayak gitu. Di mana ayatnya? Ya, di mana ayatnya ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat berdoa dulu? Gitu Bu ya. Ya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya dalam kitab kalau Tuhan Yesus melakukan mukjizat berdoa dulu? Saya mah ini Bu, selalu kita lihat dari film, dari YouTube kayak gitu. Ini mah maaf gitu ya. Di mana juga kalau difilmkan itu tentang Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus? Ini serangan jantung mati lagi loh, Mika. Tadi yang satu udah mati, kok tega juga ini mati lagi dia lagi. Maaf ini mah kalau ini ya kalau udah. Ya. Udah, Mika udah jawab aja ini. Nanti serangan jantung lagi mati dia. Makanya kalau bikin pernyataan gugur satu loh. Pertanyaan itu yang cerdas dikit, Bro. Berarti saya salah. Aku jawab ya. Firman Allah itu datang ke dalam dunia untuk menjadi Adam, menjadi manusia. Karena semua manusia sejak zaman Adam yang pertama telah gagal. Tapi Allah itu, oleh Alkitab mengatakan begini, ini keadilan Allah di dalam Alkitab kita ya. Oleh karena dosa manusia yang pertama, maka kita semua anak cucunya itu telah dijual dalam kerajaan maut. Makanya kita semua harus mati. Tetapi oleh karena kepembenaran satu orang Adam, yaitu manusia yang terakhir, maka kita juga yang percaya kepada Yesus dibenarkan. Jadi dia datang sepenuhnya menjadi manusia. Yesus itu disebut di dalam Alkitab kami Adam yang terakhir, Pak, atau Adam yang kedua. Jadi dia datang untuk melakukan kehendak Allah. Dia tidak datang untuk akulah Allah sembahlah aku, enggak. Dia datang sebagai manusia yang sempurna melakukan hukum Taurat Bapaknya, karena semua manusia telah gagal melakukan hukum Taurat Allah. Nah ini Bu, satu lagi ya, boleh nggak Bu satu lagi nanya? Saya boleh. Tapi jangan di ini ya kalau saya luruskan dulu ya. Jadi Tuhan Yesus melakukan mukjizat, nggak berdoa dulu. Mukjizat itu, kuasa itu berasal dari dirinya sendiri. Ya. Makasih Bu atas jawabannya. Jadi satu lagi boleh nggak, Bu? Bukan Nabi Isa. Nabi Isa kan lain. Boleh nanya satu lagi nggak? Tapi kalau saya salah pertanyaan jangan di ini ya. Boleh nggak? Iya silakan. Iya silakan. Ya, mumpung sore hari jadi ada diskon ini. Silahkan bertanya lebih. Gini Pak, diskon buat kamu tuh. Gini Pak, kenapa pas Yesus disalib kan ada tiga tuh ya, ada tiga orang yang disalib, kenapa malah satu aja yang disembah yang disembah gitu, Mbak? Makasih. Maaf nih ya kalau ini. Iya, jawabannya gampang Pak. Yang dua orang itu mati sampai sekarang masih modar jadi cacing ya. Yang satu itu di tengah-tengah bangkit pada hari yang ketiga. Kayak gitu ya. Makasih banyak Bu jawabannya gitu ya. Iya. Kalau Yesus itu mati dimakan cacing nggak kita sembah Pak ya. Kayak gitu. Ini masalah. Iya, jadi kami bukan pengikut yang mati ya, kami pengikut yang hidup kekal abadi selama-lamanya. Ngapain kita ngikuti yang mati kan? Yang dua di samping yang satu di samping Yesus ya, di sebelah kiri kanannya itu. Satu lagi boleh nggak nih? 10 juga boleh. Iya, mumpung sore hari sebelum warung tutup, jadi ada diskon untuk kamu, Bro. Ini mohon maaf kalau saya salah dalam berkata. Saya mohon maaf nih sebelumnya Pak ya. Oke siap Bro, sudah dimaafkan 2000 tahun yang lalu Bro. Pak, kalau kamu tanya sopan tuh kita pasti jawab ya. Ini satu lagi Mbak, Mbak apa Ibu nih saya panggilnya? Nona. Nona masih tutup semua tuh Pak. Masih ini satu lagi Mbak. Bentar ya Mbak ya, bentar. Dia cari rapat dulu. Kita tanya apa nih? Hubungan Mikana. Gitu. Kalian bersyukur loh ketemu sama Mikana di sini. Ini YouTuber terkenal loh. Sama Bu Sofiatul. Ini YouTuber terkenal, kalian ketemu masa nggak bangga sih? Halo Pak. Oh iya, lanjutkan KT. Iya. Ini mau maaf nih ya sebelumnya aku mau nanya untuk kan Tuhan Yesus dilahirkan ya Pak. Betul. Tidak ditelorkan ya, dia tidak keluar dari telur. Sama Bunda Maryam. Nah itu derajatnya sama nggak sama Tuhan Yesus kan Bunda Maria yang melahirkan Tuhan Yesus Bu. Terima kasih. Tidak sama. Maria itu manusia ya. Yesus adalah Allah, sang firman Allah yang nusul ke bumi. Itu ya Mbak. Ya udah Mbak. Itu aja yang saya mau tanyakan. Terima kasih banyak atas pencerahannya kepada Bapak atau Ibu yang sekalian di sini. Boleh aku... Kalau kamu tidak yakin, ya udah, tinggal berpikir saja. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan itu mutlak dari Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dia datang dari surga untuk manusia supaya diselamatkan.
Jadi jangan kepanasan, silahkan berpikir dengan waras sambil minum air putih supaya teman-teman tidak kepanasan dan tidak main tuduh dan tidak main klaim, tapi semakin sadar dan semakin pintar berwawasan untuk meyakini sesuatu. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.